bersama saya Nanda. Di podcast hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Master of Ceremony terhits di Kendari dan seorang presenter di TVRI Sulawesi Tenggara. Ini dia Kak Ayu Purnama. Halo Kak Ayu. Halo juga Nanda. Hai. Oke Kak Ayu. Ya. Kalian lihat ini kita sekarang kayak ceria sekali. Oh Masya Allah. Nggak lesu-lesu ini Kak. Apa kabar hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Ya, selalu dalam keadaan Sehat walafiat ya. walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke Kak Ayu, kan Ya. kita ini seorang Master of Ceremony terhits di Kendari. Amin ya Allah. Amin. Dan presenter terhebat di TVRI Sulawesi Tenggara. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa yang tahu Kak? Yeah. Gimana Kak perjalanan itu? Oh, perjalananku. Wow. Perjalanan menjadi Master of Ceremony dan juga presenter di TVRI Sultra, ya pasti otomatis perjalanannya itu tidak mudah dan tidak gampang juga. Terus perjalanannya pasti panjang begitu prosesnya, step by step begitu toh. Mungkin kalau saya cerita mungkin akan 3 hari 3 malam ya. Apa nih Kak Ayu? Lama ya. Iya. Secara singkat saja, Singkat aja ya. Perjalananku menjadi seorang Master of Ceremony dan juga presenter itu sebenarnya saya itu berawal dari penyiar radio dulu. Jadi di SMA saya itu berawal dari fans pendengar setia radio, beberapa radio swasta yang ada di Sulawesi Tenggara, tepatnya Kota Kendari toh Nanda. Dari situ tidak hanya requestan lagu, tapi saya selalu dengar itu caranya orang menyiar. Jadi berawal dari situ juga saya suka dengar orang menyiar, dengar suara yang bagus dengan cara menyiar yang baik. Jadi kayak kayaknya saya pengen deh jadi penyiar juga. Nah, pada saat itu Anwar Radio terbuka membuka apa sih itu namanya, penerimaan penyiar di Anwar Radio. Saya mendaftar mito. Terus setelah saya mendaftarkan diri, alhamdulillah pada saat itu diterima. Nah, berjalan waktu di kuliah, saya sudah mulai memang mempelajari karena sudah ada coaching dari kakak-kakak seniornya kita di radio. Terus sering berjalannya waktu, jalan juga itu radio. Terus saya juga masih sering menyiar, walaupun di awal masih banyak salah-salahnya, tetapi saya tidak pernah berhenti untuk terus semangat dan juga belajar. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu juga, pada saat saya kuliah, kayaknya bagus deh jadi penyiar TV. Karena saya pengen dari radio didengar suaraku, dan di TV dilihat banyak orang, terus dilihat fisikku, terus suaraku juga didengar. Nah, lama-kelamaan saya mendaftar lagi. Alhamdulillah pada saat itu mendaftar diterima menjadi presenter. Itu pun juga panjang sekali prosesnya karena sampai bertahun-tahun itu masih terus belajar, tidak pernah berhenti. Mau acara yang formal, mau acara program acara yang lebih kepada hiburan, musik-musik, pokoknya semua saya jabanin. Jadi kalau dikasihkan tanggung jawab ini atau tugas ini, saya tidak pernah menolak, pasti selalu saya terima apapun itu. Dari situ saya belajar juga toh. Terus kalau untuk menjadi seorang Master of Ceremony tidak jauh beda pada saat saya menjadi seorang presenter, karena jalan seiringan begitu. Lama-kelamaan kok saya cuma di TV, ada baiknya saya pengen juga kayak explore diriku di atas panggung, dilihat lebih banyak orang lagi, tidak hanya di TV ataupun di radio. Dan alhamdulillah saya dapat ruang waktu itu. Pertama kali MC tuh acaranya Honda, jadi dari pasar ke pasar. Saya masih ingat, masih dibayar dengan ucapan terima kasih, masih dibayar dengan nasi dos. Saya masih pernah juga ingat saya isi acara di Toronipa, saya dikasih apa? Sate pokea dengan Aduh, Kendari banget. Iya, sate pokea dengan apa itu namanya? Yang itu lontong Kak? Iya, gogos kayak begitu.
Tapi dari situ mulai bisa belajar, oh ternyata menjadi seorang Master of Ceremony itu tidak hanya kita cuman MC, cuman bertugas saja, tetapi terus dapat uang, tapi kita tidak cintai, kita punya pekerjaan. Nah, jadi kalau saya sebenarnya sebagai Master of Ceremony tetap juga terus belajar, tetap juga terus menerima masukan-masukan dari orang lain begitu. Intinya dari perjalananku itu yang saya tarik benang merahnya bahwa selama saya berproses, saya harus terus belajar, tidak mudah puas begitu toh. Terus yang kedua, saya selalu menerima kritikan dan juga saran dari orang lain. Terus yang ketiga, saya selalu semangat walaupun kadang bawa acaranya orang atau menjadi seorang penyiar radio atau TV kadang salah-salah, tetapi saya tetap terus saja berusaha begitu. Oke, jadi saya pengen lagi tanya nih Kak. Oke, pengalaman apa saja yang pernah Kak Ayu rasakan selama jadi Master of Ceremony dan seorang presenter? Apa saja yang Kak Ayu alami dari sedih sedih sekali. Iya, kalau ditanya seperti itu pasti kayaknya seimbang kita seimbang di antara senang dan juga sedihnya. Nah, kalau kayak jadi presenter itu pengalaman yang paling sandakan pernah lupa, itu baru pertama kali saya keluar syuting di luar. Waktu itu di Konawe Kepulauan. Nah, itu kan di Konawe Kepulauan kita disuruh ke Bagang. Bagang itu kan kota aja tuh konten panasnya minta ampun. Jadi kayak satu orang satu begitu mataharinya, terus kita di tengah-tengah laut. Itu Bagangnya ikan, pokoknya cumi, udang dan lain-lain ada di situ, tapi dijaga dengan ular laut. Kok aja ular laut tuh berbisanya luar biasa. Aduh, kayak kalau saya ingat itu tuh kayak astagfirullahaladzim, kenapa dia. Jadi pada saat itu salah satu kameramen di TVRI Sultra, dia bilang begini, saya kan orang baru pertama kali tuh keluar syuting, waktu itu Pesona Indonesia. Jadi saya masih belum tahu seperti apa, terus opening, closingnya atau tengahnya itu kadang sama masih ulang-ulang kayak Nanda toh. Aduh, masih ulang-ulang terus, jadi kameramen pasti dia capek tuh begitu. Kayak, kok syuting sendiri deh. Mana ini ular di mana-mana, kanan kiri bawah atas itu semuanya ular. Penangkaran ular laut. Jadi kayak astagfirullahaladzim, berat sekali nih Kak. Berat sekali, nah lama-kelamaan alhamdulillah bisa. Nah pada saat itu disuruh pegang ularnya. Tapi bareng sama pawangnya. Saya langsung bilang, lebih biasa disuruh apa begitu daripada pegang ular. Sampai di situ tuh kayak trauma, maksudnya dari situ saya trauma dengan ular. Mengerikan sekali nih. Pada saat mau pegang pun saja kayak diusap-usap kayak gini toh. Langsung saya dikencingi tahu. Salah langsung kayak sudah ngeri dikencingi lagi. Kayak begitu, jadi kayak itu tuh pengalaman yang saya tidak akan pernah lupa menjadi seorang presenter TVRI Sultra. Jadi menjadi presenter TVRI Sultra itu tidak hanya kita dituntut kita bisa ngomong, bisa bicara, bisa bawakan acara, tetapi mentalnya kita diuji, ditantang sekali nah, karena ya tidak semudah itu loh menjadi seorang presenter begitu. Mungkin dan banyak yang lihat-lihat kayak gampang sekali. Iya gampang toh, cuma ngomong doang Ji, padahal tidak seperti itu Ferguson ya. Jadi itu pengalaman yang sandakan pernah lupa. Nah kalau kayak MC banyak juga pengalamannya. Contohnya seperti kayak pernah saya salah sebut nama, salah sebut jabatannya orang, pernah waktu yang seharusnya jingle dan juga Indonesia Raya itu masih tetap berdiri tapi saya kasih duduk di jinglenya, dan itu fatal sekali sebenarnya, tapi saya coba untuk membawa suasana lebih ini enggak apa-apa kok, cuman biasa aja. Tapi dalam hatinya kayak dalam hati deg-deg ser, kali ini acaranya orang dan sudah dikasih melotot begitu, matanya sama yang punya acara. Selesai acara,
dalam hatiku, mungkin saya tidak akan pernah dipakai lagi. Tapi alhamdulillah masih di calling. Jadi kayak halo kayu. iya, jadi pengalaman yang seperti itu jadi pembelajaran buat saya. Jadi pembelajaran bagaimana caranya salawan rasa takutku, salawan rasa maluku, salawan rasa tidak kepercayaan diriku. Dari pengalaman sedih maupun senang itu, kayak buat saya nggak ada apa-apanya begitu. Kayak saya bersyukur saja karena saya sudah dikasih kebisaan seperti ini sama Tuhan begitu. Jarang-jarang lah orang yang bisa MCC saja. Iya. Bisa sekali sama. Tapi begini tuh bahasanya. Semua orang pasti bisa menyanyi toh. Iya, Kak. Tapi tidak semua orang bisa Bicara di depan umum. iya komunikasi seperti itu. Kan? Oke deh. Jadi tunggu Kak. Tadi kan bahas tentang ini pengalaman sedih senang. Iya, Tapi salfok kita ini. Apa salfoknya? Ada salfok. Apa itu salfoknya? Salah fokusnya kemana? Ini kan selama sampai kali TVRI kan nih. Iya, ya di magang sudah magang berapa lama ya Nanda? Aduh, udah lama nih mau ditarik nih. Semua diikat sama Kak Agnes. Oh iya, Masya Allah. Udah sebentar lagi juga kita akan mengikat kamu. Karena kalau ada job-job luar, kita langsung calling Nanda. Nanda, iya, ini boleh lah ya. Amin. Amin. Siapa tahu itu adalah awal dari perjalanannya Nanda untuk menuju kesuksesan. Amin, amin, amin. Amin. Gimana tuh Nanda? Salfok ini setiap kita ke ruanganku, aduh, kayak kayu lesu, sedih. Ada terus masalah nih. Iya, betul-betul. Loyo sekali. Ada apa itu Kak? Apakah saya harus buka-bukaan di sini? Mas dong, pasti orang penasaran tuh. Iya. Aduh, pasti nih orang, pasti penontonnya Nanda tapi dibilang kayak tidak penting sekali. Biar bahas iya. Jadi tuh Nanda, saya kan sebagai selain seorang presenter, sebagai master of ceremony, Masya Allah, selain itu sebagai seorang ibu, asik, dari 2 anak, terus menjadi seorang istri, terus menjadi seorang pekerja di TVRI Sultra, di industri kreatif, sebagai account eksekutif di pengembangan usaha itu, ya pasti otomatis setiap momen itu di beberapa bidang yang saya membidangi itu ya, pasti ada saja masalahnya. Tidak hanya itu, orang saja yang lagi duduk-duduk, pasti ada masalahnya tuh. Apalagi kita yang memang pekerja seperti itu, pasti banyak masalah. Tapi saya selalu berpikir positif saja, seperti grup saya. Grup positif. Iya, grup positif. Intinya, kenapa selalu kayak kalau ke ruangan itu ada saja permasalahannya, tapi setelah sudah keluar dari ruangan itu, langsung hilang masalahnya. Langsung ceria. Ya, langsung ceria. Karena di tempat itu kita bisa berbagi. Contohnya saya berbagi cerita sama Nanda, sama Kak Agnes, sama Deborah, sama Amel gitu toh. Berbagi cerita sama semuanya, sama teman-teman, tapi di sekitaran permasalahan kantor. Dan dengan cara bercerita, mengeluarkan unek-unek, itu tuh bikin saya kayak permasalahan itu kayak sudah selesai nih begitu ya. Iya, yang penting diluapkan. Iya, dikeluarkan begitu. Toh jadi kayak enak kita rasa di dalam diri kita, jadi sudah tidak terbebani. Bukan membagi beban ya ke teman-teman, tapi lebih kepada kita bercerita apa yang sudah kita rasakan, maksudnya bercerita tentang masalahnya kita, minta solusi sama teman-teman, dan alhamdulillah teman-teman juga mendukung. Jadi ke ruangan itu untuk lebih menetralisir amarah emosi yang ada di dalam diri saya. Begitu Nanda. Ya kan? Jadi setiap kayu udah datang di ruang KMP tuh kayak, ya, kenapa lagi kayu ini? Ada lagi pasti masalah ini. Tapi alhamdulillah dengan cara bercerita, seperti ruang cerita seperti ini. Ruang bercerita seperti ini, jadi bikin kita kayak beban-beban yang atau persoalan yang ada di dalam diri kita jadi lebih ringan gitu. Dan itu kalau menurut saya sih harus lebih dicontoh. Jadi pada saat ada masalah tidak langsung
berkuar-kuar langsung marah-marah balik begitu ke orangnya, tapi lebih kepada bercerita sama teman-teman tahu untuk bisa mengurangi beban itu. Yang penting diluapkan. Iya, dikeluarkan gitu ya. Betul sekali Nanda. Oke. Bahas tentang sedih-sedih. Kita senang-senang dulu. Iya, sudah senang-senang tadi. Nanti Kak Ayu udah menangis. Iya, bagaimana? So, mau tanya Kak. Iya. Kan Kakak ini Master of Ceremony terhits di Kendari ya, terhits ya. Amin, ya Allah masih banyak yang hits mah. Ya. Sudah ada di beberapa kabupaten atau adakah di luar kota? Sudah pernah MC. jadi MC? Oh, alhamdulillah sudah beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara sudah pernah saya kunjungi menjadi seorang Master of Ceremony. Alhamdulillah itu masih dipercaya juga, tapi belum semua ya, masih ada lah beberapa yang belum saya datangi. Tapi sampai saat ini 17 kabupaten kota ya lumayan lah ya. Lumayan, udah pernah dikunjungi begitu untuk menjadi seorang Master of Ceremony. Tapi saya lihat jarang nih kita jadi presenternya tuh. Iya. Gimana Kak Ayu? Buka lagi Nanda. Ya, kenapa jarang jadi presenter nih di TVRI Sultra? Karena memang ada aturan yang memang kalau kita sebagai sudah masuk jadi pegawai di TVRI Sultra, ada hal-hal yang memang seperti contohnya menjadi seorang presenter itu sudah tidak dilaksanakan karena sudah ada beberapa presenter-presenter yang lain begitu, yang notabene mereka freelance. Kalau saya kan sudah masuk di dalam bagian keluarga besar TVRI Sultra menjadi karyawan, jadi saya punya tugas juga tersendiri di bagian divisi pengembangan usaha. Pengembangan usaha ini adalah salah satu divisi yang dimana kita mencari kolega, mencari mitra untuk bekerja sama, menayangkan, menyiarkan, dan juga memproduksi, dan kita menawarkan kerjasama itu ke mitra-mitra kita. Jadi saya memang ada tugas khusus yang diberikan oleh divisi saya. Jadi saya lebih konsentrasi ke pengembangan usaha. Nah, tapi Kak, tidak menutup kemungkinan teman-teman program, berita, dan juga KMB kadang meminta bantuan untuk, ayo bisa jadi presenter di sini. Kalau masih ada waktu, terus saya juga bisa, insya Allah saya bantu begitu. Kayak saya nah. Aduh, kalau Kak Ayu bisa podcast. Iya bisa dong. Kalau untuk Nanda apa sih? Aduh, tidak bisa. Oke Kak Ayu. Ya. Kayak saya tadi kan ini baru opening sudah berapa take? Iya. Nama Kak Agnes sudah berapa? Bagaimana? Iya. Tips cara supaya kita tidak grogi pas tampil di depan televisi ataupun di depan banyak orang. Oke. Itu tuh hal yang paling sering ditanyakan. Gimana caranya, Kak, kalau kita di depan banyak orang, lagi menjadi seorang pembicara, moderator kah, atau narasumber, atau menjadi seorang presenter atau Master of Ceremony, supaya tidak grogi, tidak nervous begitu pada saat kita di depan umum. Nah, kalau saya sebenarnya kalau ditanya tips, kadang random begitu toh. Kalau ditanya, ya yang pertama, saya lebih kepada sebelum mau MC atau apapun itu tentang public speaking, ya saya harus kuasai dulu materinya. Jadi saya tuh kadang kalau sama Kak Agnes, kenapa saya suka kerja sama dengan Kak Agnes, karena beliau ini sering kayak mendirect saya, memberikan benang merah kalau ini intinya itu. Kalau kayak berbicara tentang perempuan, intinya bagaimana kau kupas tentang perempuan, bagaimana caranya dia menjadi perempuan yang baik, terus perjalanannya seperti apa, prosesnya seperti apa, terus dan lain-lain begitu. Jadi benang merahnya sudah kasih nih ke saya, jadi saya nih yang lebih kepada mencari materi-materi yang lain begitu toh. Intinya yang pertama adalah kita harus kuasai materi yang akan kita bawakan. Kalau kayak MC ya kita harus kuasai rundown acaranya, mulai dari opening, pembukaan kayak
mengawali acaranya itu apa, Indonesia Raya kah, berdoa kah, sambutan dan lain-lain. Terus closingnya seperti apa, dan bagaimana caranya kita menjelaskan knowledge dari dari acaranya begitu. Umpamanya kayak tentang Honda. Apa itu kelebihannya Honda, apa keunggulannya, kayak Berarti gitu kita kita harus harus tahu. Iya, kita harus cari materinya tentang itu. Bukan dikasih nih. Kadang dikasih, tapi kan kadang kalau dikasih itu lebih kepada kayak benang merahnya juga, kayak apa deh, kayak inti-intinya saja, tapi kita yang kita yang olah begitu, kata-katanya seperti apa, toh? Karena tidak mungkin udah mau bikinkan kita skripnya yang sedetail mungkin, toh pasti kita juga yang cari materinya sendiri. Usahakan harus cari materi sendiri supaya pada saat kita ngomong itu enak, karena pakai bahasa tak. Toh? Terus yang kedua, saya tuh kalau kayak mau perform, selain materi saya harus kuasai, yang kedua itu adalah ini perform physically-ku begitu. Contohnya kayak mulai dari pakaian, tuh seharus perhatikan baik-baik. Karena kadang pakaian itu atau bagian rambut atau sepatu kalau kita tidak percaya diri mengenakan itu, saya yakin udah akan terbawa di nervous, grogi, kayak agak lain kita di atas panggung. Jadi kayak berasa tidak nyaman nih jatuhnya, dan pasti otomatis aku akan grogi, aku akan nervous begitu. Kalau saya ya pribadi, jadi saya harus perbaiki dulu penampilanku. Jadi kalau dari situ saya percaya diri, insya Allah nervous atau grogi itu tidak akan ada. Terus yang ketiga, selain materi perform, yang ketiga itu supaya tidak grogi, kayak A, I, U, E, O. Nah, jadi sebelum kalau saya mau perform tuh kayak di atas panggung, berteriak begitu ya. A, I, U, E, O, jadi artikulasi, terus harus tarik nafas baik-baik, atur nafasku, jangan sampai saya ngomong terlalu cepat, ngomong juga terlalu lambat, pokoknya disesuaikan dengan momen acaranya. Jadi kalau dari nafasnya saja kita sudah tidak teratur, saya yakin, itu sudah bagian dari grogi nih. Jadi pada saat ngomong untuk sebagai seorang master of ceremony, saya yakin sudah tidak beres nih, begitu. Terus mengatasi nervous ataupun grogi dengan cara berdoa juga sebelum perform itu harus berdoa, itu wajib. Terus minum air putih, pokoknya jangan sampai minum yang terlalu dingin juga, terlalu manis juga, berpengaruh dengan tenggorokan, sama pernapasan juga. Intinya kalau maksudnya kalau tidak jaga semua ya pasti otomatis akan nervous, akan grogi. Dan sebenarnya yang paling penting adalah percaya diri juga. Begitu. Tapi kadang ada sedengar orang, Kak, sebelum tampil ataupun bicara di depan orang atau juri, kadang saya sering dengar ada orang bilang latihan di depan cermin. Nah, itu juga bisa. Kalau saya zaman dulu malah suka dibilang kayak orang gila. Karena biar depannya di dinding, depan cermin, depannya orang lain, atau selagi kayak menulis begitu tentang materiku, sambil bicara-bicara kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diulang-ulang terus begitu materinya. Jadi kalau depan cermin itu memang membantu, karena kita bisa lihat gerak-gerik cara bicara matanya kita pada saat kita bicara, supaya kita tahu bahwa cara bicaraku, cara pembawaanku pada saat ngomong, pada saat MC, begini pale yang baik begitu. Jadi bisa kita nilai dirinya kita sendiri karena melalui cermin begitu. Selain itu juga percaya diri apa segala itu juga ala bisa karena biasa. Jadi kalau bisa terus aja, terus belajar, terus pokoknya kalau pasti tahu, sampai bisa tidak Nanda bikin bawa acara seperti ini, bisa, pokoknya jangan pernah aku menolak. Pokoknya kau terima saja semua acara-acara apapun itu bisa kasihkan kau terus pembelajaran. Jadi kau sudah sering terus, jadi akan terbiasa. Dan pada saat di next event, kau tidak akan pernah grogi, karena kau rasa
kau sudah kuasai panggung, kau sudah kuasai materimu, kau sudah kuasai kepercayaan dirimu, kau sudah bagus penampilanmu, nafasmu teratur, dan grogi itu tidak akan ada. Begitu kalau menurutku. Luar biasa sekali nih Kak. Iya. Tapi bah. kan kalau jadi MC kan kadang Kak ada acara kayak santai. Ya, Contohnya formal. kayak pernah ini saya nonton Kak. Kayu MC di konser. Oh iya. Di Konser Kak. apa itu? Ini boleh Kak? Iya, apa? Oh, salah satu ini ya, calon. Iya, Oke. itu saya pernah lihat Kak Ayu kan konser di situ kayak Iya. santai, terus tidak terlalu bawa acara tidak tegang gitu Iya, Kak. iya. Beda dengan sama yang kalau Pemberitaan sama MC formal. Iya, itu caranya Kayu beda kan gimana? Oke. Kan kalau kayak MC itu ada MC formal, ada MC semi formal, ada MC hiburan. Jadi 3 ini kita harus tahu per kondisinya begitu. Kalau kayak saya MC formal, ya pasti otomatis kalau formal tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak kita mengkata-katai, apa sih itu namanya Kak? Kayak kita improvisasi, tidak terlalu banyak kita improvisasi. Jadi lebih kepada sudah ada skripnya, kita tinggal baca, kita tinggal ingat begitu. Toh, yang penting kata-katanya jangan sampai ada kata-kata yang santai begitu, lebih ke formal bahasanya, lebih teratur, lebih terarah. Nah kalau kayak semi formal, otomatis dia ada candaannya, terus tapi tetap formal, ada hanya sesuai dengan kegiatannya, seperti kayak contohnya semi formal kayak gathering lah ya, tapi gathering yang ada hiburannya, dikasih hadiah, door prize gitu, itu semi formal. Kalau kayak hiburan kayak yang kemarin, itu tetap dengan ada candaan, tapi kata-katanya juga tidak tidak keluar dari teks yang sudah, oh ayo jangan kok terlalu berlebihan jangan terlalu lebay. Oke, baik. Intinya kalau saya cara membedakannya, karena kita sudah tahu nih, kalau kayak formal contohnya kayak pelantikan, upacara ya, itu memang agak formal sekali toh. Jadi kalau kita sudah tahu nih perbedaan setiap acaranya, saya yakin pembawaannya kita juga akan mengikut. Dan alhamdulillah karena saya sering didirect, jadi mau formal, semi formal dan hiburan, alhamdulillah sampai saat ini masih bisa handle begitu. Yang penting saya tuh dikasih tahu di direct, oh ini acaranya konsepnya seperti begini. Dan saya akan menyesuaikan, di briefing. Jadi saya akan menyesuaikan begitu. Dan saya yakin kalau Nanda dan teman-teman yang lain juga, kalau sudah sering nih toh, sudah terbiasa nih MC, terbiasa menjadi seorang presenter, saya yakin sudah tahu juga perbedaannya antara formal, semi formal dan hiburan. Saya yakin nanti akan mengkondisikan dirinya pada saat dimana formal, semi formal dan hiburan. Gitu. Oke. Ya. Dengar dari tadi ceritanya Kayu. Kayu ini kan Master of Ceremony. Iya. Sutradara. Sutradara. Kenapa sutradara? Sutradara di sana. Selalu bagus. Iya. Presenter. Master of Ceremony. Master of Ceremony. Terus pegawai TVRI. Alhamdulillah. Ibu rumah tangga. Masya Allah. Multi talenta sekali Bagaimana caranya Kayu membagi waktu 4 ini? Oh iya. Sebenarnya, saya ini bukan pegawai yang baik juga, saya bukan orang ibu yang baik juga, saya bukan seorang istri yang baik juga, karena pasti manusia itu ada saja kekurangannya toh. Namanya juga kita ini dalam satu hari ada saja itu ada saja kegiatan. Bagaimana caranya saya di kantor, saya kerja tugas-tugasku di bagian pengembangan usaha, capai target. Yang kedua sebagai seorang presenter, contohnya di hari yang bersamaan, terus malamnya mungkin jadi Master of Ceremony, dan setelah berkegiatan pulang di rumah jadi seorang ibu dan juga sebagai seorang istri. Berat sekali sebenarnya. Tapi kalau ditanya, udah curhat Kayu. Tapi kalau ditanya bagaimana cara bagi waktu, itu kayak udah berjalan dengan sendirinya. Jadi
karena mungkin setiap hari saya sudah lakukan seperti itu, Mm-mm. ya saya sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Intinya kalau pada saat saya di momen menjadi seorang pegawai, saya kerjakan tugasku. Saya jadi seorang ibu, saya kerjakan tugas sebagai seorang ibu. Terus kalau presenter ya saya profesional dengan menjadi seorang master of ceremony, saya profesional di panggung. Jadi kadang kalau ditanya cara bagi waktu, kayak saya bingung juga sendiri jawabnya. Intinya kalau kita sudah terbiasa dengan keadaan itu, saya yakin kita akan menyelesaikan semuanya dengan seprofesional yang bisa kita lakukan. Yang penting pada saat kita di rumah, jangan juga kita di rumah kita ingat-ingat pekerjaan kantor. Jadi intinya saya begitu. Kalau saya lagi di kantor, kerjakan kantor. Kalau lagi di panggung yang saya konsentrasi. Kalau di rumah ya di rumah saya konsentrasi. Itu sih. Itu cara bagi waktuku. Banyak sekali cerita-ceritanya Kak Ayu. Betul. Terus, tapi kok bisa ditangkap toh? Iya Nanda? tahu, masuk di dalam otakku ini. Iya, iya. Sudah setami sekarang. Karena jujur saja tuh Nanda, saya itu orang jarang menjadi kayak kalau kayak narasumber kayak public speaking, nah itu tuh masih pernah aja. Tapi kalau kayak acara-acara seperti ini tuh kayak baru pertama kali jadi kayak Aduh, berarti saya orang pertama yang ngundang Kak Ayu iya, jadi kan selama ini kan jadi penanya tuh kayak Nanda begitu. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan ini, terima kasih loh Nanda. Soalnya saya ajak Kak Ayu karena saya termotivasi. Oh, Masya Allah. Aduh. Iya Nakal. Kapan dia bisa Oh. lancar bicaranya sih kayak Aku jadi mau nangis, ada pertama kali ya anak Gen Z seperti ini dan mau jadi seperti saya. Berat Nanda, berat. Iya kan saya sudah dengar tuh Kak perjalanan kita semua dari awal. Iya. Ternyata jadi Master of Ceremony itu tidak gampang teman-teman. Betul. Ada Ada suka dan dukanya. Itu tuh memang Iya, menjadi ada- Master of Ceremony. Ada suka dan dukanya ya Nanda. Intinya setiap perjalanan, setiap profesi pasti ada suka dukanya. Motivasi sekali teman-teman tuh. Masya Allah. Tabarakallah. Dari Kayu. Iya. Ada kata-kata hari ini. Aduh, kata-kata hari ini. Iya. Untuk teman-teman di sana, untuk saya juga yang pengen jadi Kak Ayu. Iya, Asik Masya sekali. Allah. jangan seperti Kak Ayu, kalau bisa lebih dari Kak Iya. Ayu ya, Masya Allah. Nah, kalau saya tuh Nanda, jangan intinya kok cepat menikah dulu nih. Udah jadi dulu Kak, masih jauh. Masih mau jadi pegawainya. Pegawai TVRI. Aduh, Nah, amin. amin. Pegawainya TVRI, pegawainya Kak Agnes, pegawainya Kak Ayu, boleh deh. Amin. Ya, intinya kalau untuk kata-kata hari ini dari semua perjalananku toh Nanda, saya lebih kepada pengen kayak share bahwasannya menjadi seorang Aduh, dewasa. gajeng sampai udah sedih Kak Ayu. Ya, kalau saya tuh karena sudah banyak perjalanan yang dilalui, proses yang dilalui, alhamdulillahnya sudah sampai di titik ini tuh kayak bahagia sekali, kayak bersyukur. Oh iya Kak. Karena tidak semua orang bisa melalui semuanya ya. Jadi kalau dari saya kata-kata hari ini, Adakah kata-kata hari ini? terus berusaha, terus belajar, menjadi pribadi yang sederhana, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Terus jadilah orang begitu toh, jadilah manusia yang harus berdamai dengan dirinya sendiri dulu, baru bisa berdamai dengan orang lain. Dari prosesku juga saya pengen buat teman-teman, buat Nanda juga bisa belajar terus, bisa berusaha terus. Kalau gagal ya coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Pokoknya jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Ada lagunya, jangan menyerah. Ya intinya begitu sih Nanda. Kalau saya
terus berusaha, terus belajar, terus berdoa, dan terus bersyukur. Nah, copy paste ya teman-teman. Yoi. Ya itulah kata-kata hari ini. Karena tidak jelas ya saya bicara. Nah, itu aja sekali masuk Oh, iya. ke aku nih, usah copy paste Ya nih. nah, awas Munanda. Wah. Teman-teman, itu semua perjalanan-perjalanannya Kayu sesuai dengan judul dari skrip hingga menjadi suara. Masya Allah. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih Nanda. Terima kasih.